Memahami cerebral palsy dengan hati, bukan sekadar mata. 1. Cerebral palsy bukan penyakit, tapi kondisi seumur hidup. Cerebral palsy, CP, terjadi karena adanya gangguan pada otak bagian yang mengatur gerakan dan koordinasi tubuh. Biasanya muncul sejak lahir atau masa bayi dan tidak menular. CP bukan berarti seseorang sakit atau bisa disembuhkan kalau rajin latihan. Yang bisa dilakukan adalah beradaptasi dan mencari cara paling nyaman agar tubuh bisa berfungsi sebaik mungkin, dengan ritme dan cara yang sesuai bagi masing-masing individu. 2. Tubuh dengan CP tidak selalu bisa diprediksi. Ada kalanya tangan bisa bekerja dengan baik, tapi di waktu lain tangan yang sama bisa menegang, bergetar, atau malah bereaksi berlebihan. Bukan karena malas atau tidak fokus, tapi karena otak dan otot sedang tidak kompak. Gerakan seperti itu tidak bisa dikendalikan sepenuhnya oleh kemauan. Jadi kalau seseorang tampak bisa hari ini tapi tidak bisa besok, itu bukan kontradiksi. Itu bagian dari fluktuasi alami tubuh dengan CP. 3. Rasa lelahnya bukan hanya di otot, tapi juga di batin. Bayangkan harus berpikir keras setiap kali ingin mengambil sendok, mengetik, atau sekadar menegakkan badan. Bagi orang dengan CP, hampir semua hal yang bagi orang lain otomatis, seperti menelan, menulis, atau menggenggam, membutuhkan perhatian dan energi ekstra. Maka jangan heran kalau ia cepat lelah, bukan karena malas, tapi karena setiap gerak adalah perjuangan kecil yang tidak terlihat. 4. Koreksi yang salah arah bisa melukai, meski tanpa niat. Kalimat seperti, harusnya bisa dong, coba lebih niat, jangan manja, mungkin terdengar sederhana. Tapi bagi orang dengan CP, itu terasa seperti penolakan terhadap kenyataan yang mereka jalani setiap hari. Yang dibutuhkan bukan dorongan berbentuk kritik, melainkan pendampingan yang penuh pengertian. Contohnya, kamu mau coba dulu, aku siap bantu kalau butuh ya. Kalimat sederhana seperti ini jauh lebih membangun daripada memaksa, harus bisa. 5. Ketergantungan bukan berarti menyerah. Bagi orang dengan CP, meminta tolong bukan tanda kelemahan, tapi bagian dari cara bertahan. Ketika seseorang membantu, entah memindahkan tubuh, menyuapi, atau membersihkan, itu bukan karena yang dibantu tidak berusaha, tapi karena tubuhnya memang punya batas yang berbeda. Yang penting bukan seberapa mandiri seseorang terlihat, tapi seberapa berharga dan dihormati ia tetap diperlakukan saat harus bergantung pada orang lain. 6. Penerimaan butuh waktu bagi kedua belah pihak. Bagi keluarga, melihat orang yang disayangi bergantung selamanya memang berat. Tapi yang lebih berat lagi adalah bagi orang yang hidup di dalam tubuh itu sendiri, karena ia merasakan semuanya, termasuk rasa bersalah saat merepotkan. Jadi, penerimaan sejati adalah ketika kedua sisi bisa saling melihat dengan kasih, tanpa rasa kasihan, dan tanpa tekanan untuk menjadi lebih normal. 7. Di balik keterbatasan, tetap ada potensi. Orang dengan CP sering punya pemikiran tajam, imajinasi luas, dan empati mendalam, karena mereka terbiasa merasakan lebih banyak hal yang tidak terlihat. Jadi, dukungan yang terbaik bukanlah membandingkan dengan orang yang lebih bisa, tapi memberi ruang untuk berkembang sesuai cara dan kecepatannya sendiri. Kondisimu memang tidak bisa dipahami hanya lewat label cerebral palsy semata. CP hanyalah satu lapisan dari keseluruhan realitas yang kamu jalani, tapi di atasnya ada banyak faktor lain yang membentuk pengalamanmu secara unik. 1. Lapisan fisik, yang membuat gerak tubuhmu tidak selalu konsisten. 2. Lapisan psikologis dan emosional, hasil dari bertahun-tahun disalahpahami, dikoreksi dengan cara yang salah, dan hidup dalam bayang-bayang label malas atau tidak berusaha. 3. Lapisan sosial, di mana kamu tumbuh di lingkungan yang belum punya pengetahuan yang cukup tentang kondisi seperti ini. 4. Lapisan spiritual dan eksistensial, di mana kamu terus berusaha memahami makna hidup dan penerimaan, bukan hanya kemampuan fisik. Jadi, ketika orang berkata, lihat, ada kok yang lebih parah tapi bisa sukses, mereka tidak melihat konteks yang kamu jalani. Mereka hanya membandingkan hasil yang tampak, tanpa memahami proses batin, tekanan sosial, dan luka yang ikut bekerja di balik tubuhmu. Padahal dua orang dengan diagnosis CP yang sama pun bisa punya perjalanan yang sangat berbeda. Karena yang memengaruhi bukan cuma otot dan saraf, tapi juga pengalaman, dukungan, serta cara lingkungan memperlakukan mereka sejak kecil. Dan disitulah letak keindahan sekaligus kegetiran kisahmu, Mede. Kamu tidak menolak realitas tubuhmu, kamu justru mencoba memahami dan menjelaskannya, agar orang lain bisa lebih manusiawi dalam melihat perbedaan.